seperti di kampung-kampung datang langsung ke PLN yang tidak masuk ke dalam call center. Secara data bisa. Nah, perusahaan Entek inilah bekerja sama dengan PLN dengan kontak. Adalah ketenaga listrik itu dari Jawa langsung dari masyarakat, dan ini wadah-wadahnya sudah ada di dalam aplikasi, dan ini juga bagian dari kita. Kemarin kita ada membuat forum. Kalau kita bicara di kota-kota yang sudah besar termasuk Jakarta atau di Indonesia sudah sejak yang ini memiliki kontrak yang sangat kecil dengan PLN. Terus dari kita Sekarang ini lagi pada. jadi dan ini PLN memiliki aplikasi-aplikasi tadi ada. terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dulu ya yang dapat kami sampaikan untuk rekan-rekan. Jadi mitra ini merupakan mitra PLN. Di saya rasakan secara pribadi kan gitu di tempat tinggal saya. Yang kau berikan kepada negeri kami, itu mimpi Allah. Kawan-kawan dari kawan semua ini ada dari Kegiatan hari ini. Selanjutnya sambutan lebih 360 personil. Nah, personil yang sudah ada 60 posko dan 2.300 personil. 2.300 personil itulah seluruhnya. Baik, mungkin kesiapsiagaan kami khususnya PLN ini di dalam hari raya Idul Fitri dan termasuk dalam puasa Ramadan ini. Jadi sampai saat ini sistem kita di Sumatera bagian utara gitu ya, khususnya di Kota Medan ini sangat aman dan kondisinya memang surplus. Kami memiliki cadangan sekitar 494 MW. Jadi sistem di Sumatera bagian utara ini sudah tersambung dan terkoneksi di sistem sampai dengan bagian tengah dan bagian utara sampai dengan Aceh. Beban puncak yang terjadi itu di sistem Sumatera bagian utara itu sebesar 2.325 MW. Dibandingkan daya mampu kita tadi masih surplus sekitar 490 MW. Dan kita juga masih punya pembangkitan yang isolated ya, rekan-rekan semua. Kalau di Sumatera bagian utara ini ada beberapa pulau sistem isolated, dan di situ juga kondisinya masih mencukupi, suplai dayanya masih surplus. Nah, untuk dalam kondisi siaga Ramadan dan Idul Fitri ini, kami juga mensiagakan personil. Jadi kalau seputar wilayah Sumatera Utara itu kami siagakan ada 222 posko. Jadi posko ini tersebar di kantor PLN, termasuk di objek-objek tertentu nanti pada saat perayaan sholat Idul Fitri. Dan kami juga punya personil 2.672 personil, lengkap juga dengan personil PDKB yang kami namakan, yaitu personil yang dapat melakukan pekerjaan dalam kondisi bertegangan. Jadi pekerjaan di PLN ini tidak harus dilakukan dalam kondisi padam gitu ya, tapi juga bisa dilakukan dalam kondisi bertegangan. Selain itu juga kami standby-kan juga genset mobile, termasuk unit gandum gerak apabila suatu saat infrastruktur kami gitu ya mengalami gangguan dan membutuhkan kondisi emergensi, kami sudah siapkan itu semua. Terakhir kami sudah juga apel siaga jalan pasukan, dan baru kemarin dua kami sebagai PLN, sebagai salah satu putra dari pemerintah daerah, juga melaksanakan apel siaga yang dilaksanakan di Lanut Solo bersama seluruh Forkopimda dan instansi-instansi terkait, yang tujuannya juga tetap mensiagakan kondisi pada saat Ramadan dan Idul Fitri ini agar kondisi kelistrikannya bisa berjalan dengan aman. Nah, sampai dengan saat ini memang alhamdulillah kita tidak mengalami banyak gangguan. Terakhir memang pada saat sebelum dimulai Ramadan kami sempat ada beberapa kali gangguan, itu kondisi gadu hidup listrik itu mengalami kendala, tapi sampai sekarang sudah normal. Kondisinya Jika terjadi ada masalah, maka perlu ada informasi dari masyarakat. ada
webinar ya bagaimana. Nah, salah satunya terkait dengan keandalan tenaga listrikan di Sumatera Utara. Dan beberapa waktu yang lalu FKI bersama kemarin Pak Jakarta kita sedang melakukan peninjauan pembangkit listrik ya di PLTU di Pangkalan Susu, PLTU Pangkalan Susu bulan November kemarin, dan PLTA di Astra 3. Jadi itu kita mendapat gambaran tentang bagaimana kondisi pasokan listrikan dari pembangkit listrik. Tadi Pak Haryadi sudah menyampaikan bahwa di Sumatera Utara ini itu sudah berbeda ya, saya secara umum dengan kemarin dengan Pak di Sumatera Utara itu beda dengan kondisi 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu itu ya sering dikatakan pemadaman. Nah, bahkan pemadamannya itu seperti minum obat, sehari bisa 2-3 kali. Satu masa pemadaman itu bisa 3 jam, bisa 4 jam. Karena kondisi pada waktu itu Sumatera Utara defisit listrik. Nah, ketika kita melakukan peninjauan kemarin di beberapa listrik, kita dapat gambaran bahwa saat ini cukup sekitar 2 gigawatt. Dari pembangkit listrik yang sudah ada, ditambah kapal dari Turki, ya. Nah, itu jadi sudah cukup. Artinya sebenarnya pemadaman itu tidak ada. Pemadaman itu tidak ada. Kalaupun ada, tadi Pak Haryadi menjelaskan pemadaman dalam rangka pemeliharaan udara. Ya. Kemudian padam karena ada kondisi gangguan, ya, dalam hal ya misalnya gangguan karena dari pohon-pohon terjadi cuaca alam, kan, karena hujan atau segala macam, itu sifatnya insidentif, tidak kalau tempat karena tergantung pada kondisi tertentu. Itu yang dikatakan ya padat. Nah, kemarin antara FKI wilayah Sumatera Utara Pak Haryadi dengan PLN itu Sumatera Utara dengan USU Universitas Sumatera Utara, kita sudah menandatangani MOU untuk menyusun roadmap keandalan tenaga listrikan. Nah, jadi waktu itu Pak Jaya Purwanta dengan Rektor USU Pak Wirtu, Direktur 2 itu Pak Kamil Kembang yang masih berupa tadi sudah menandatangani MOU menyusun bagaimana di Sumatera Utara ini ternyata kondisi zero downtime. Artinya ketika listrik mati, otomatis ya bisa hidup lagi. Itu kira-kira ya, karena kalau saya tidak kayak saya berspekulasi, tapi dari Bapak itu bahwa sedang disusun roadmap bagaimana membangun suatu sistem ketenaga listrikan ini, karena ada wilayah jalur ya. Nah, bagaimana itu bisa berjalan dengan baik ketika ada kondisi dari gangguan atau pemeliharaan, ketika terjadi padam tadi listrik bisa katakanlah pulih dengan cepat. Itu sedang kita susun. Mudah-mudahan penyusunan program ini bisa berjalan karena kita sudah saya pikir ini sebagai nanti diskusi. Apapun kan sebenarnya supaya memberikan pemahaman juga bagi pembangunan yang kita laksanakan di bawah tanah, dan itu mencegah potensi-potensi gangguan tadi. Dan alhamdulillah memang sejauh bulan Ramadan yang sudah masuk di Sumatera ini tidak ada pemadaman listrik yang memicu keluhan masif dari masyarakat. Saya kira kita semua alhamdulillah menikmati selama 3 minggu Ramadan ini. Kedua, tema diskusi yang dihadirkan petir ini saya kira unik karena dilaksanakan tahun 2021. Menurut saya sesungguhnya tema listrik ini sebenarnya harusnya sudah selesai dari mulai tahun-tahun kemarin ketika revolusi industri 4.0 itu sudah bergulir.
Karena bagaimana mungkin kita mau membahas revolusi 4.0 sementara listrik kita masih bermasalah. Saya kira ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Karena kita tahu bahwa Indonesia sudah menyusun roadmap Making Indonesia 4.0 yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Ada beberapa istilah saya kira yang sangat familiar di era 4.0 itu, yaitu big data, smart factory, cyber physical system, internet of things, dan artificial intelligence, yang merupakan istilah-istilah yang populer untuk dibahas dan dikaji. Yang ini menandai bahwa era yang sesungguhnya jaringan listrik, jaringan internet, dan jaringan komunikasi itu siokianya harus sudah tertata dengan sangat rapi dan menjadi sistem yang menunjang dalam semua aktivitas sistem produksi kita. Yang ketiga, tema hari ini juga saya kira unik karena sejatinya memberitahu kita semua, terutama para pemangku kebijakan di negeri ini, tentang realitas masyarakat Indonesia yang sesungguhnya, bahwa persoalan listrik di negeri ini ternyata belum selesai. Padahal listrik merupakan sarana yang sangat vital dalam menunjang kegiatan kehidupan masyarakat kita. Saya tahu bahwa masalah ini memang nyata terjadi karena sampai hari ini masih ada tempat di Indonesia yang belum teraliri listrik. Masih ada. Karena itu ketika pemerintah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh untuk anak sekolah selama pandemi COVID-19, banyak siswa-siswa kita di daerah yang mengalami kendala. Bagaimana mungkin mereka disuruh belajar online, sedangkan listriknya saja belum ada. Penonton nanti pakai internet. Dalam konteks ini saya kira warga Sumatera Utara kita patut bersyukur karena saya nggak tahu, saya kira hampir semua wilayah di Sumatera Utara ini sudah dialiri listrik sekarang. Saya kemarin tahun yang lalu saya didatangi oleh masyarakat perbatasan antara Asahan dan Labuan Batu Utara, tapi wilayahnya di tengah-tengah perkebunan belum teraliri listrik. Tapi beberapa bulan yang lalu mereka berkomunikasi dengan saya menyampaikan bahwa listrik sudah terpasang oleh PLN.